tinggi ya. Kenapa mahasiswa diberikan mata kuliah PBAK? Ya, latar belakangnya ini korupsi itu merupakan kejahatan yang luar biasa ya. Maka penanganannya juga memerlukan metode yang luar biasa pula. Maka KPK ya dalam menjalankan fungsinya itu tidak hanya ingin pemberantasan korupsi itu hanya berupa penindakan saja, tetapi juga pencegahan ya. Ini kan yang luar biasa yang harus diberantas. Tapi kan bertindaknya itu tidak harus kalau jadi baru melakukan sesuatu ya. Tetapi harus diawali dengan upaya pencegahan. Nah, upaya pencegahannya melalui apa? Ya, diantaranya adalah dengan pendidikan. Ya, pendidikan termasuk dengan memasukkan muatan kurikulum PBAK pada program orang-orang Indonesia ya sejak tingkat dasar ya, sejak tingkat dasar. Jadi kalau di SD, mungkin SMP, SMA ya terintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada, bisa masuk di PPKN ya atau di pendidikan budi pekerti ya. Nah, kalau untuk di perguruan tinggi kita ada mata kuliah PBAK ini khusus yang di Poltekkes ya. Untuk perguruan tinggi yang lain ya bisa masuk pada mata kuliah yang sesuai dengan jurusannya ya. Tetapi yang jelas terintegrasi pada kurikulum yang sudah ada. Nah, sebagai bagian dari upaya pencegahan ya, ini muncul perlunya PBAK di kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia ya. Nah, dalam rangka pemberantasan korupsi maka sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa ya, mahasiswa diharapkan terlibat, tetapi keterlibatannya tidak pada upaya penindakan ya, karena kalau penindakan itu merupakan kewenangan institusi penegak hukum ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan ya, pengadilan, itu para aparat penegak hukum itu bagiannya penindakan. Nah, terus mahasiswa bagiannya apa? Mahasiswa bagiannya ya lebih kepada pencegahan, lebih fokus lagi membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Nah, sebelum membangun budaya anti korupsi di masyarakat tentu harus membangun budaya tersebut pada diri sendiri dulu kan ya. Sebelum diri sendiri terbangun budaya anti korupsi ya tidak bisa kita mengintervensi masyarakat. Nanti kan dibilang jarkoni ya, iso ngajari ra iso nglakoni gitu ya. Oke, nah gerakan anti korupsi adalah gerakan memperbaiki perilaku manusia ya, untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif ya. Perbaikan perilaku dimulai dengan menanamkan nilai-nilai ya, yang dimaksudkan di sini ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan dan sebagainya, itu ada 9 ya. Sedangkan penanaman nilai-nilai anti korupsi pada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan ya, yang kalau di kalangan mahasiswa dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk ekstrakurikuler lainnya ya. Nah, itu yang menjadi dasar. Kenapa sih orang kok ribut banget dengan yang namanya korupsi? Sampai ada kata-kata budaya anti korupsi. Kalau ada kata-kata budaya anti korupsi itu kan artinya ada budaya korupsi ya. Anti itu kan lawan ya. Kenapa sampai harus ditanamkan budaya anti korupsi? Berarti karena sebelumnya ada budaya korupsi. Jadi
yang terjadi sebelumnya adalah betapa korupsi itu telah membudaya di masyarakat Indonesia. Kenapa demikian? Ya, karena dikatakan membudaya itu karena orang tidak merasa telah melakukan itu. Ya. Dianggap apa yang sudah dia lakukan itu adalah sesuatu yang wajar. Contohnya, menyuap. Kenapa menyuap dikatakan wajar? Ya, menyuap itu bagian dari korupsi. Menyuap adalah salah satu pola korupsi. Dan ini yang paling banyak dilakukan di masyarakat Indonesia. Nah, orang tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan menyuap itu adalah korupsi, karena dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Selama ini ya begitu, ya nggak apa-apa. Yang sudah-sudah ya begitu, ya jalan aja, kan gitu ya. Ini contohnya, kalau kalian berkendara berlalu lintas, ya, lalu melakukan kesalahan, mungkin tidak pakai helm, mungkin ya sepeda motornya dipreteli, gitu ya, mungkin melanggar marka jalan, lalu disemprit nih sama Pak Polisi. Ya, semprit Pak Polisi, Anda bersalah, Anda melanggar pasal ini dan sebagainya ya. Apa yang selama ini kalian lakukan? Pak, damai Pak, 86 Pak, 86, ya kan? Ya, lalu menyiapkan sejumlah duit. Ya, dengan harapan lolos dari proses hukum selanjutnya. Nah, ini kan namanya menyuap, ya kan? Nah, dan orang biasa melakukan itu, ya, orang biasa melakukan itu, dianggap wajar. Ya memang begitu, ya caranya memang begitu, misalnya. Ya, jadi padahal itu korupsi, ya karena sudah jadi bagian dari kehidupan itulah, maka orang menjadi tidak sadar melakukan, ya, tidak merasa, dan akhirnya contoh yang lain lagi, ya, mau masuk sekolah di satu sekolah favorit tertentu, ya pasti kan ada anggapan, ya, kalau mau kuliah di sana atau mau sekolah di sana, ya, yang favorit harus disiapkan sejumlah uang tertentu untuk nyogok. Nyogok itu apa? Nyogok itu kan menyuap. Ya memang begitu caranya, gitu ya, kata orang-orang. Nah, ya itu yang salah. Nah, inilah yang coba mau kita lawan, ya, budaya itu, ya tentu saja dengan membudayakan dulu, bahwa membudayakan pemahaman atau pengertian bahwa ini salah, ya, ini salah dan akibatnya tidak baik, sehingga perlu kemudian dilakukan pendidikan anti korupsi dimulai dari tingkat dasar hingga mahasiswa. Nah, melibatkan mahasiswa itu di mana saja? Di mana saja sih? Mulai dari lingkungan keluarga. Ya, mulai dari lingkungan keluarga. Kenapa? Ya, karena keluarga itu basic terdepan, basic atau pertama, ya, setiap manusia itu mendapatkan pendidikan, ya, tentang apapun, tentang etika, ya, tentang bagaimana harus berperilaku, tentang harus bagaimana berhubungan dengan orang lain, tentang bagaimana bermasyarakat. Itu kan pengetahuan pendidikan itu kita dapatkan dari keluarga. Sehingga kalau mau menanamkan budaya anti korupsi, ya mulainya dari keluarga dulu. Ini kembali saya ingatkan, ya, pada slide sebelumnya bahwa nilai-nilai yang dimaksud, ya, di dalam gerakan atau perilaku anti korupsi itu yang pertama disebutkan di sini adalah kejujuran. Ya, kejujuran. Ini kenapa saya garis bawahi, ya. Karena apa? Pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga itu, ya, harus dipastikan menanamkan juga nilai-nilai kejujuran.
Saya yakin setiap keluarga pasti akan mengajarkan pada anak-anaknya untuk jujur ya. Nah, persoalannya kadang-kadang tidak merasa, tidak sengaja ya. Orang tua justru memberikan contoh kepada anaknya untuk tidak jujur. Ya, contohnya si ibu berpesan pada anak, nanti kalau dicari Bu RT, ya, tapi kalau Bu RT mencari ibu, mencari mama, ya bilang ya mama nggak ada, mungkin lagi ilfil sama Bu RT, iya kan? Nah, ini kan berarti ngajarin nggak jujur. Si anak lalu berpikir apa? Oh berarti boleh ya mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan kenyataannya. Nah, ini kadang-kadang ya walaupun tidak sengaja, tetapi ini mengajarkan ketidakjujuran. Nah ini yang harus dipahami betul ya. Anda yang sekarang duduk di semester 2, entah berapa tahun lagi akan menjadi calon istri, jadi calon ibu ya. Nah, itu sebabnya dari sekarang harus tahu bagaimana menanamkan kejujuran kepada anak-anak di keluarga, termasuk memberi contoh, nggak cuma ngajarin tapi memberi contoh, itu yang penting ya. Anak itu kadang tidak mendengarkan apa yang dinasihatkan ya, tetapi langsung melihat contoh. Nggak usah diomongi, tapi kalau dicontohi baik ya dia akan jadi baik. Tapi banyak diomongi tapi nggak dikasih contoh yang dia terapkan yang contohnya tadi, ya kan? Nah, jadi itulah mengapa pendidikan atau penanaman nilai-nilai anti korupsi ini dimulai di lingkungan keluarga. Berikutnya di lingkungan kampus, ya karena mahasiswa adalah bagian dari kampus. Ya. Nah ini ada beberapa hal ya. Saya akan sampaikan poin-poinnya saja ya, tetapi lebih jelasnya sudah ada di bahan ajar. Silakan kalian perbaiki, baca sendiri masing-masing. Ini hal-hal yang dilakukan di tengah kampus. Nah kembali ada budaya atau perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan ya yang ini merupakan tindakan berpotensi korupsi karena berbasis pada ketidakjujuran yang biasa dilakukan oleh mahasiswa yang dianggap wajar. Ada 3 hal. Yang pertama TA. Apa itu TA? Titip absen ya, biasa kan ya. Nah, saya dulu juga biasa melakukan itu ketika masih jadi mahasiswa ya, biasa. Yang dititipi maupun yang titip ya merasa itu hal-hal yang wajar, tetapi ini sebetulnya bibit, sebetulnya tindakan yang berpotensi korupsi. Karena apa? Karena ini dasarnya adalah tidak jujur. Wong kenyataannya tidak hadir kok minta diakui hadir, ya kan? Nah, tapi kan kita tidak merasa salah ya melakukan itu. Malah kalau ada yang idealis mengatakan, oh nggak boleh TA itu tidak jujur, mesti malah dibully sama teman-temannya itu. Ya. Yang tidak mau dititipi ya dibully juga, dianggap tidak setia kawan. Nah, ini. Berarti kalau mahasiswa mau mulai menggerakkan diri dan lingkungannya untuk anti korupsi ya berarti dimulai dari diri sendiri. Kalau di lingkungan kampus yaitu memberantas hal-hal yang berpotensi korupsi tapi selama ini biasa dan wajar dilakukan. Pertama TA. Yang kedua plagiarisme, plagiat. Ya. Nah, ini juga sangat biasa, sangat biasa. Jadi tidak merasa salah ketika melakukan. Ya, sementara ini kalian masih semester 2 belum banyak membuat tugas-tugas karya ilmiah ya. Nanti kalau sudah sampai di sana itu godaannya muncul banyak. Kalau sudah KTI ya, membuat penelitian, nah ini godaan untuk melakukan
plagiarisme sekali. Ini suatu kejahatan. Karena apa? Karena mengutip milik orang lain tapi tidak dipertanggungjawabkan. Kalau menyadur itu harus dipertanggungjawabkan. Saya ngambil pernyataan siapa di buku apa, atau saya mengambil pernyataan atau hasil penelitian apa di jurnal apa, di artikel apa, itu harus disebutkan sumbernya. Tidak di copy paste, asal copy paste. Nah, ini karena canggihnya teknologi ya, yang memungkinkan mahasiswa atau siapapun untuk melakukan copy paste, akhirnya ya jadilah plagiarisme. Ya. Yang ketiga, datang terlambat. Nah, datang terlambat itu baik dosen maupun mahasiswa juga merasa biasa melakukan. Ya. Nah, ini harus mulai diberantas. Jadi kalau masing-masing mulai memperbaiki ya dosen, ya mahasiswa, ya dari sedikit, dari yang kecil, dari sekarang, ya, dari diri sendiri. Ya. Nah, maka kalau semua melakukan, ya tentu kita akan tercapai, ya, WBK. Poltekkes Semarang sudah mendapat kajian, sudah mendapat penghargaan sebagai kampus WBK, wilayah bebas dari korupsi. Ya, WBK itu singkatan wilayah bebas dari korupsi. Darinya jangan lupa ya, darinya itu jangan lupa. Kalau darinya hilang artinya lain. Wilayah bebas korupsi adalah bebas untuk korupsi. Ya, jadi kata dari itu ternyata bisa mengubah arti. Kalau wilayah bebas dari korupsi, maka bersih ya, dari korupsi. Itu di lingkungan kampus. Selanjutnya pada masyarakat sekitar. Tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan, sebelum kita melangkah keluar ke lingkungan luar ya, maka perlu diri sendiri dulu diperbaiki. Nah, oke ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk PBAK? Ya, kalau tidak saya lanjutkan dengan pengertian korupsi. Ya, sudah ya, sudah bisa dilihat? Sudah. Ya, oke. Di sini saya sampaikan pengertian korupsi ya. Oke. Pengertian korupsi ya. Korupsi itu apa sih? Tindakan setiap orang yang tujuannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Melakukan penyelewengan dalam hal keuangan, kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta melakukan pelanggaran hukum. Wah, ini pengertiannya banyak sekali ya, panjang sekali. Nanti kalian baca sendiri, tidak usah dihafalkan, bukan mahasiswa fakultas hukum. Nah, ini ciri-cirinya: pengkhianatan, penipuan, ya, melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, rahasia. Nggak ada orang korupsi itu terbuka, itu nggak ada ya. Wah, diumumkan nggak ada. Kalau sudah ketangkap baru diumumkan. Jadi sifatnya rahasia.
melibatkan pihak lain atau lebih dari satu orang atau satu pihak, ya nggak ada korupsi bisa dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri namanya ngutil, ya, itu tindakan berpotensi korupsi. Tetapi korupsi dalam hal ini selalu melibatkan lebih dari satu pihak, ada kewajiban dan keuntungan bersama, ya. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang punya keputusan atau punya kekuasaan. Kemudian ada usaha menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum, artinya sembunyi di balik, ya, jadi pembenaran gitu ya. Nah, sebetulnya ensih itu yang dilakukan adalah korupsi, tetapi lalu cari dalih-dalih, ya, dalil-dalil yang membenarkan bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, ini lebih jahat lagi, ya. Nah, ini macam-macam korupsi, ada korupsi transaksi, korupsi memeras dan sebagainya, ya. Pengertian dari masing-masingnya silahkan dibaca di bahan ajar, ya, sudah saya berikan itu. Nah, ini pola-pola korupsi tadi sudah sempat saya singgung, ya. Ada pemalsuan, penyuapan, penggelapan dan sebagainya. Yang paling banyak dilakukan di Indonesia adalah penyuapan. Nah, itu beberapa hal yang menyangkut korupsi dan pengertiannya. Nah, saya masih menitik beratkan ini yang saya sampaikan pada slide pada PowerPoint yang kedua tentang korupsi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengertian jenis dan itu bisa dipelajari. Saya sebetulnya lebih fokus pada yang pertama tadi, ya, PBAK di perguruan tinggi. Mengapa? Karena saya ingin nanti mahasiswa bisa melakukan kajian, ya, sebagai seorang mahasiswa yang punya daya berpikir kritis, ya. Nah, sehingga saya ingin, ya, sebenarnya kita kan masih sampai jam 10 nih, ya. Tapi saya ingin menggunakan waktu yang tersisa ini untuk masing-masing merenung, ya, merenung. Setelah tadi belajar tentang PBAK di perguruan tinggi, apa peran mahasiswa harus bagaimana, ya, saya ingin masing-masing ini merenung. Merenungnya adalah membuat suatu perencanaan. Ya. Tadi kan kalian sudah tahu, ya, bahwa ternyata tindakan-tindakan yang selama ini saya anggap biasa, tindakan-tindakan yang selama ini saya kira wajar, rupanya itu potensi korupsi. Nah, kalau sudah begitu, apa yang akan kalian lakukan? Jadi ada perencanaan atau cita-cita, ya, untuk mengubah diri sendiri dulu. Ya, tadi kan saya bilang sebelum mengubah orang lain, mengubah lingkungan, dan mengubah diri sendiri dulu. Ya, apa yang akan kalian lakukan dengan mengubah diri sendiri? Ya, jadi tugas individu. Ya, tugas individu. Satu lembar kertas saja, buat tabel, ya, buat tabel. Tabel yang pertama, ya, kolom yang pertama, ya, nomor, ya. Kolom kedua, perilaku berpotensi korupsi yang selama ini saya lakukan. Apa? Diidentifikasi sendiri, ya. Kemudian kolom yang ketiga, perilaku baru anti korupsi, ya. Kemudian 1, 2, 3 kolom keempat, ya, upaya atau langkah-langkah perubahan, ya. Jadi misalnya nomor 1, ya, perilaku berpotensi, nomornya nomor 1, ya. Terus kolom kedua, perilaku berpotensi korupsi yang selama ini saya lakukan. Suka titip absen, misalnya. Kemudian kolom ketiga,
perilaku anti korupsi yang mau dicapai. Tidak lagi titip absen. Tidak pernah lagi titip absen. Berarti langkah-langkah perubahannya ya pada kolom yang keempat, langkah-langkah perubahan. Selalu mencatat jadwal kuliah yang harus saya tempuh atau saya ikuti. Ya, membuat atau menyetel alarm untuk mengingatkan misalnya tentang jadwal kuliah. Jadi kemudian ketiga, menyiapkan atau menyiapkan diri dengan membaca materi sebelumnya. Hadir tepat waktu sehingga selalu dapat mengikuti ya, karena sekarang daring nggak bisa titip absen kan soalnya ya. Kalau ini kan titip absen kalau kita hadir secara fisik, tapi nggak masalah ya, silakan ya, misalnya seperti itu ya. Nanti yang kedua, perilaku yang kedua apalagi, ketiga apalagi begitu, sampai beberapa perilaku ya. Jadi hal-hal selama ini yang ternyata perilaku berpotensi korupsi tapi selama ini kita lakukan tanpa sadar, itu diidentifikasi. Lalu rencana perubahannya menjadi seperti apa, lalu berikutnya apa-apa saja yang harus dilakukan. Jelas? Jelas ya? Baik. Nah, jadi ada waktu sampai jam 10 ya, kalian masing-masing ya, nggak usah contek-contekan dong ini masing-masing ya. Nggak ada penilaian benar atau salah. Ya. Karena ini adalah target yang ditetapkan oleh masing-masing individu. Ya. Nanti jam 10 ya, jam 10 masing-masing menyerahkan tugas individunya tadi ke Mesia ya, si pennya Mesia. Nanti sesudah itu ya, Mesia mengirimkan ke saya ya via email. Nanti saya kasih emailnya untuk Mesia. Jelas ya? Mesia bisa menerima ini? Ibu. Ya, baik. Kalau begitu silahkan segera berproses. Saya akan leave ya, dan untuk selanjutnya